Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asr 8 Sya'ban 1444, 10 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dan Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati siyami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada masalah as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Minal muhdatsati man yadda'i al-imsak al-ihtiyati, bahwa dari perkara yang muhdatsah, yang merupakan dianggap perkara yang baru ataupun reformasi bagi mereka orang-orang yang menganggap ada imsak al-ihtiyati di dalam agama Islam ini, terutama dalam ibadah puasa yang berhubungan dengan sahur. Al-mas'alah as-sabi'ah minal muhdatsati man yadda'i al-imsaka al-ihtiyati, maka dari perkara yang baru di dalam agama ini, mereka yang mengatakan ada imsak ihtiyati di dalam agama Islam ini, terutama di waktu sahur. Maka makna dari judul ini, apa itu makna dari al-imsak al-ihtiyati? Al-imsak al-ihtiyati an yaj'ala shaim bi imsak minas sahur hawali 20 daqaiq au aqal min dalik qabla al-adhan ats-tsani. Maka yang diinginkan dengan imsak ihtiyati adalah menahan makan, meninggalkan meja makan kurang lebih 20 menit, 15 menit sebelum adzan yang kedua. Tujuannya apa? Istihsanan fiddin. Ini dia yang jadi masalah, bahwa ini adalah perkara yang sangat baik untuk agama. Maka berpendapat bahwa ini adalah perkara yang baik di dalam agama dan bukan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi dari pemikiran manusia, maka ini tidak dipakai di dalam agama ini. Istihsanan fiddin, manusia yang membuat perkara ini adalah baik, ini adalah buruk di dalam agama, ini tidak menjadi poin. Yang menjadi poin baik dan buruknya dalam peribadatan adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun telah berjalan agama Islam dengan apa adanya dan Allah ridho atasnya dengan apa adanya, kemudian setelah beberapa ratus tahun direnovasi, setelah beberapa ribu tahun dijadikan innovation, bahwa lebih baik begini, bahwa lebih baik begitu di dalam ibadah. Landasannya hanya sekedar pendapat manusia, akal pemikiran manusia, maka ini bukan dari kebenaran. Bahkan ini dinamakan muhdatsah bid'ah. Dan di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, yang direnovasi, yang diperbaharui dari agama Islam ini. Maka al-imsak al-ihtiyati ada dikarenakan istihsanan fiddin, dikarenakan dianggap baik di dalam agama. Bal ba'du tawaif
minal muslimin yad'una ila dalik kama yunshiruna awraq fiha jadwal adan li syahri Ramadan wa waqtul imsak sa'ah kada wa waqtul fajr sa'ah kada. Maka jika kalian mengetahui bagaimana orang-orang di zaman now mereka sangat mementingkan imsak di saat mereka membuat jadwal kaum muslimin tentang puasa, maka ditulislah jadwal adzan kedua, dan ini yang menjadi poin tentang batas sahur. Tidak cukup dengan itu ditulis sebelumnya imsak jam sekian dan jam sekian. Iya apa tidak? Dibagi-bagikan secara gratis jadwal imsak dan salat fajr. Maka dari mana permasalahan imsak ini? Pembahasan ini tidak pernah dibahas oleh Nabi. Di hadis-hadis yang terdahulu telah kita bahas tentang adzan yang pertama, adzan Bilal dan adzan Ibnu Ummi Maktum. Dan di Al-Qur'an hanya disebutkan wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum sahur sampai kapan? Sampai terbitnya fajar yang kedua. Apakah di Al-Quran disebutkan hatta al-imsak? Disebutkan di Al-Quran seperti itu? Tidak ada. Sampai kapan? Kuwakulu wasrobu hatta al-imsak. Tidak ada. Maka ini adalah apa-apa yang dimasukkan oleh orang-orang di zaman now dianggap sebagai perkara yang baik di dalam agama ini. Maka oleh sebab itu butuh kita bahas pembahasan seperti ini. Maka cukuplah kita ini menjadikan agama dengan apa yang telah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak butuh lagi kita untuk menambah-nambahnya. Maka di zaman now yang ada di masjid-masjid justru seakan-akan sangat mementingkan di saat sahur itu al-imsak. Sampai setelah waktu sahur masuk, muadzin ataupun marbot di masjid tergopoh-gopoh. Setelah makan sahur tergopoh-gopoh. Pak, mau kemana Pak? Belum adzan. Mau ngimsak dulu. Apa maksudnya mau ngimsak dulu? Akhirnya dia masuk ke masjid, membuka mikrofon, imsak. Oh, itu ngimsak dulu tuh. Tergopoh-gopoh dari rumahnya. Belum waktu fajar. Harusnya dia melaksanakan sunnah. Sahur itu di akhir dari fajar. Dia malah pergi ke masjid, membuka mikrofon, dan ini yang terjadi di bulan-bulan Ramadan, yang tadinya para marbot-marbot itu tidak mengumandangkan adzan awal, maka di saat di bulan Ramadan mereka mengatakan imsak dengan mikrofon. Dijadikan perkara ini seakan-akan perkara yang mesti dan harus. Maka perlu kita membahas perkara seperti ini. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya bahwa permasalahan menyebarnya imsak al-ihtiyati atau dinamakan dengan imsak untuk menjaga apa? Menjaga agar kita tidak berlebih masuk kepada waktu fajar di saat kita sahur. Itu tujuannya. Dinamakan imsak ihtiyati. Maka kita katakan perkara kebid'ahan ini dan renovasi tambahan ini adalah perkara yang muhdats di dalam agama, dan dia mempunyai mafasid yang sangat merusak bagi agama ini. Dari mafsadah yang pertama, man ya'taqid bi annal imsak al-ihtiyati istihsanan min hadad din
Wa man fa'ala dzalika fa innahu qad za'ama bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qana arisalah. Li'anna kulla turuq al-khair mimma yudkhiluna al-jannah qad buyyina wa anna kulla turuq asyarr mimma yuaddi ilal jahim qad hadara minhu. Maka barang siapa yang pertama kita jawab menganggap al-imsak al-ihtiyati itu perkara dari ibadah, itu perkara yang penting di dalam sahur, kita katakan kepada mereka berarti kamu telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat atas risalah yang dia ajarkan dari ajaran Islam kepada kaum muslimin. Kok bisa? Iya, karena Al-Quran telah ditutup dan sunnah-sunnah telah diangkat dengan mati meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah ridho seperti pendalilan di dalam matan Al-Quran dan hadis-hadis, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka agama Islam telah apa adanya tanpa menyebutkan imsak sebelum adzan yang kedua, itu telah ada di zaman Nabi dan Allah ridho wa raditu lakumul islam madina tanpa imsak. Ini pendalilan bantahan kepada mereka. Maka oleh sebab itu Ibnul Majisun meriwayatkan dari Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan di dalam Islam, yang mana bid'ah itu belum ada di zaman Nabi, dianggap kebaikan di dalam agama ini, maka dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad berkhianat, tidak menyampaikan risalah dengan baik dan benar. Ini ucapan Imam Malik, dikeluarkan oleh Imam Asy-Syatibi fi kitabihil I'tisam. Maka beristidlal Imam Malik dengan ucapan Allah, li'annallaha yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian wahai manusia. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad tidak ada yang namanya imsak di masjid-masjid. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka jika agama ini telah datang di zaman Nabi seperti itu apa adanya, maka itulah agama yang diinginkan oleh Allah, sehingga diturunkan Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Dan kemudian penulis pun menurunkan atau mengeluarkan athar dari Mujahid di saat membaca ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami menurunkan Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu, dan di Al-Quran pun tidak disebutkan imsak 20 menit, 15 menit sebelum adzan awal. Bahkan di Al-Quran yang ada pada kita di surat Al-Baqarah, Allah berfirman wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini yang ada. Makanlah dan minum sampai kapan? Sampai terlihat benang putih dari benang hitam dari fajr. Maka kita berhenti dari sahur dengan apa? Dengan fajr yang kedua. Lalu dari mana imsak 20 menit, 15 menit kita keluar dari meja makan kita, dan keluar muadzin yang di hari-hari sebelum Ramadan biasanya tidur, kemudian dia berangkat ke masjid 15 menit sebelum adzan awal, adzan kedua, kemudian mendendangkan imsak. Maka ini adalah perkara yang aneh di dalam agama Islam ini. Maka di dalam Al-Quran Mujahid mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai penjelas. Masya Allah, Hudzaifah masghul anta fi tahrib nas yaktubul fawaid wa anta tukharibul qalam. Allahul musta'an.
Allah yahdina wa iyyak. Maka di dalam tafsir Mujahid mengatakan ma'amara bihi wa manaha anhu. Maka makna dari tibyanan likuli syai, apa-apa yang diwajibkan telah disebutkan. Apa-apa yang baik di agama Islam ini telah disebutkan. Wa manaha anhu, dan apa-apa yang menyebabkan masuk api neraka dari yang dilarang telah disebutkan. Maka cukup perkara halal dan haram maujud wa qad dzukir sawa'un kana minal Qur'an aw minas sunnah. Idan permasalahan al-imsak al-ihtiyati tidak ada di Al-Qur'an dan sunnah. Dan beristidlal juga, adapun athar ini sanadnya telah kita bahas, tidak butuh kita ulang lagi, sanadnya sahih atau hasan. Dan begitu pun beristidlal dengan hadis Hudzaifah yang ada di dalam matan, yang mana dulu Hudzaifah mengatakan bahwa telah berdiri untuk kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila yaumil qiyamah atau ila qiyamis saah illa haddatsa bihi. Bahwa dulu Nabi telah membicarakan semua perkara kepada kami dalam majelis tentang agama ini. Apa-apa yang menyebabkan kebaikan, ibadah, menyebabkan manusia kepada surga sampai hari kiamat, itu telah disebutkan. Dan tidak disebutkan imsak tidak ada. Dan begitu pun beristidlal dengan hadis dari Salman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat datang seorang Yahudi kemudian mengatakan kepada Salman bahwa qad allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai hatal khiraah, bahwa nabi kamu telah menjelaskan agama Islam ini kepada kalian sampai segala perkara urusan toilet. Dikatakan oleh Salman, na'am ajal, laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar aw an